Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dosen yang terhormat, tim penguji dan penilai PPG dalam jabatan UIN Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, SAGMH dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah II Al-Furqan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Mataram tahun 2025 batch 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek mengajar dengan tema makanan yang halal dan baik pada kelas 11 dengan model pembelajaran PJBL. Mudah-mudahan pelaksanaan praktek mengajar hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana keadaannya saat hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik semua, sehat dan sudah makan semua? Sudah. Nah, untuk kehadiran hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah, hari ini semua bisa berhadir untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa bersama dulu ya. Untuk doa ini Ustadz minta untuk memimpinnya si Ahmad Pak di sini. Silakan. Semuanya silakan berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran kita baca Al-Quran sama-sama. Silahkan buka Al-Qurannya, Quran Surah Al-Imran ayat 92, awal juz 4. Sudah semuanya? Nanti kita mulai sama-sama dengan baca ta'awudz basmalah dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Imran ayat 92. Kita mulai sama-sama. Wahid ibn Talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allah
كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dengan bacaan doa dan diikuti dengan tadabbur Al-Quran, pembelajaran kita hari ini dapat berkah dari Allah dan ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Selanjutnya juga bisa belajar seperti biasa. Baik, hari ini kita akan masuk ke bab yang 9 terkait dengan makanan halal dan baik ya. Nah, jadi kalau kita ingat atau bahas pembelajaran sebelumnya kan kita akan membahas di bab 8 itu tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita bahas makan ini mungkin masuk dalam bahagian dunia kan. Tapi kalau kita lihat lanjutannya halal dan baik itu nanti kaitannya dengan akhirat ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajarannya, sini kita akan membaca tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti setelah kita mempelajari bab ini, kita bisa mempelajari atau mendapatkan hal-hal penting ini. Pertama, siswa dapat memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik dengan benar. Kedua, menelaah isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik dan halal dengan benar. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik, serta menghindari makanan yang haram dengan benar, kemudian dijalankan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya untuk lebih kena atau untuk mengetahui pengetahuan kalian, pengetahuan awal tentang makanan ini seperti apa, Ustadz bikin pertanyaan dulu. Apa yang kalian ketahui tentang makanan halal? Apa aja menurut bisa makanan halal itu? Makanan yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk dimakan. Makanan yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk dimakan. Oke, kalau Fatih, apa itu makanan halal dan baik? Yaitu kata Fatih, yaitu makanan yang tidak ada dalil yang mengatakan itu haram, berarti itu makanan halal dan baik yang menurut ya. Jadi alhamdulillah Ustadz pahami, kalian sudah punya pengetahuan tentang bab ini ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ketentuan makanan yang halal dan baik dalam Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu tentang ayat atau hadis
tentang makanan ini? Surah apa, ayat berapa, atau di hadis riwayat siapa? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Ini nanti kita akan pelajari, setidaknya kalian sudah mengetahui konsep makanan halal dan baik itu. Oke, baik. Kemudian kenapa bab ini penting untuk kita pelajari? Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Manusia sempurna adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai hal itu, manusia penting mengkonsumsi makanan halal dan baik. Makanan yang halal akan berpengaruh terhadap kesucian rohani, sedangkan makanan yang baik itu akan berpengaruh pada kesehatan jasmani. Apakah kalian telah merasakan sendiri pengaruh hal tersebut? Nah, jadi kan tadi kenapa kita penting mempelajari ini, sebab makanan halal sangat berpengaruh untuk kita, baik jasmani atau rohani kita kan. Kalau kita di jasmani itu dia memerlukan makanan baik. Kemudian kalau rohani kita memerlukan makanan yang halal. Jadi penting untuk kita pelajari bab ini. Kemudian ayat yang terkait atau yang memerintahkan untuk kita makan makanan yang halal dan baik ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan 106 sampai 169. Itu ayatnya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, secara jelas di sini Allah menyebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik. Nah, jadi kalau kita pahami dari ayat itu, memang ada perintah dari Allah untuk kita supaya kita memakan yang halal dan baik. Lebih lanjut penjelasannya bisa kita lihat di sini, bahwasanya kehalalan dan juga keharaman makanan itu bisa dilihat dari dua segi. Biasanya kita seringkan makan ini halal atau haram. Nah, ternyata dalam kajian tafsir Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu segi zatnya, kemudian cara memperoleh. Adapun nilai kualitas baik, tadi kan ada makanan halal dan baik. Nah, baik itu nanti dilihat dari kandungan gizi dan lebih berdasar pada kondisi kesehatan tubuh seseorang. Nah, jadi makanan halal dan baik kita lihat dulu zatnya ya. Misalnya yang secara zatnya halal contohnya apa kira-kira? Ayam, daging ayam kan? Apalagi yang lain? Tahu kan misalnya kan? Terus contoh yang haram, yang zatnya sudah haram? Babi, contohnya apa lagi? Darah. Dan contohnya lagi kan? Itu sudah kita lihat dari zatnya sudah haram atau halal. Kemudian bisa juga kehalalan dilihat dengan cara memperolehnya ya. Misalnya kan kita mau makan sesuatu. Nah, makan sesuatu kan kita tidak punya sesuatu itu, mau tidak mau kita harus beli kan. Nah, jadi cara membeli itu adalah salah satu untuk menghalalkan makanan yang asalnya kan punya orang itu punya haram kalau kita makan, kalau kita beli atau kita minta berarti itu hukumnya boleh. Maka juga dengan kebaikan makanan itu nanti dilihat pada gizinya, kandungan gizi, kemudian pada kondisi kesehatan seseorang ya. Jadi kalau misalnya seorang itu tidak sehat, apalagi dia kan misalnya punya penyakit tertentu ya, misalnya karena dia punya kolesterol yang tinggi, maka dia tidak boleh makan yang ada lemak-lemaknya kan. Nah, dan lain sebagainya kan. Berarti itu nanti bisa makan halal tapi tidak baik atau sebaliknya. Kemudian Allah juga memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan baik-baik supaya menyehatkan badan, mengharamkan yang buruk dan memakan yang merusak tubuh. Intinya Allah perintahkan berupa makan ini untuk kebaikan kita. Apalagi kan Allah nyuruh makan yang baik, berarti itu untuk baik untuk kita. Kemudian kalau kita lihat di lanjutan ayat, ternyata strategi syaitan itu adalah menyuruh kita untuk memakan yang haram. Dengan itu nanti kita akan mudah digoda dan dibuduknya untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian
hadis yang bermuatan perintah makan makanan yang halal dan baik. Ada yang disebutkan oleh Imam Muslim terkait dengan makanan ini juga, sebagaimana yang tercantum di sini untuk teksnya. Nah, kemudian kita lanjut ke maksud hadisnya. Secara jelas Nabi menyebutkan di sini bahwasanya sumber makanan, pakaian, dan sarana kehidupan lainnya diperoleh dengan cara yang haram, yang berharap doa akan terkabul. Dari dalam hadis tadi kan disebutkan bahwasanya makanan halal itu juga sangat berpengaruh terhadap doa kita. Dikabulkan atau tidak nanti tergantung makanan, minuman, dan pakaian kita. Kemudian pengaruh makanan, pola hidup juga menjadi faktor penting untuk manusia tetap berlanjut hidup termasuk nanti makanan yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian makanan terbaik dalam hadis Nabi juga disebutkan adalah makanan yang diperoleh dari jerih payah sendiri dengan cara yang sesuai dengan aturan agama, sebab akan diketahui benar-benar kualitas makanan tersebut baik dan dapat dinilai oleh mata, kepala, dan kualitas lainnya yang hanya didapat oleh mata hati. Jadi nanti kalau kita bekerja, kita mendapatkan hasil, itu adalah hasil yang paling baik kata Nabi. Sebab kita tahu kan tata cara mendapatnya, kemudian hasilnya kita tahu kan bahwasanya ini memang hak kita. Nah, kemudian materi sudah habis dari Ustaz. Sebelum kita lanjut sesi berikutnya, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Cukup? Baik, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan mengerjakan proyek ya. Proyeknya itu kerja kelompok menganalisis peranan makanan halal yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Kita kan banyak punya makanan kan, biasanya kalau istirahat kita ke kantin dari makanan dan sebagainya. Nah, itu kita teliti ya. Nah, untuk ini Ustadz minta dijadikan 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok, satu baris ini, satu baris. Jadi ada 5 kelompok jadinya. Paham? Paham ya? Saya silahkan bentuk kelompok dulu. Yang sebelah sini 3, jadi berbundar. Jadi nanti lebih mudah untuk mengerjakan tugas. Nah, ya silahkan yang lagi. Yang perempuannya yang ini kelompok kan ada 3 orang, sini 3 orang dan 1. Baik, untuk perwakilan kelompok ya silahkan hidupkan gadgetnya dulu, konekan internetnya kan hari ini kita kerjakan secara kelompok untuk meneliti makanan yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Ya, contohnya seperti ini nanti. Yang pertama, ya perhatikan gambar apa itu? Bubur racik. Ya. Nah, kalau ini secara labelnya halal atau tidak? Halal. Halalnya? Nggak kelihatan. Ada. Tadi sebelum itu ada. Nggak kelihatan ya?
Ada halnya. Ada. Karena dulu kita anggap ini sebagai makanan halal. Iya. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, untuk memastikan itu memang halal, kita lihat dulu komposisi yang ada di dalam. Sesuai di sini kan, kita komposisi yang ada di sini disebutkan. Ini sudah dapat, ya, sudah dapat kan? Nah, kemudian nanti apa yang harus dilakukan setelah melihat itu, analisis setiap komposisi tersebut, mulai dari pengertiannya, misalnya itu yang pertama apa? Garam. Nah, kemudian garam itu apa dan hukum menurut ulama apa? Contohnya seperti ini, analisis komposisi. Contohnya, yang pertama tadi kan ada garam. Nah, garam adalah suatu senyawa kimia yang terdapat pada naturasi, ya. Kan ada ya. Nah, kemudian kita lihat hukumnya ya. Nanti searching aja di Google, seolah ada semuanya ya. Jadi hukum garam ada menurut ilmu kedokteran, kemudian ada menurut para ulama. Kalau kita ambil aja yang menurut para ulama kan. Nah, para ulama, garam itu adalah halal dalam ajaran Islam karena tidak ada larangan untuk mengkonsumsinya ya. Tadi seperti yang disebutkan tadi kan, apabila tidak ada dalil keharaman berarti itu halal selama dia memberikan manfaat dan tidak membahayakan manusia. Nah, setelah didapat semuanya, ini yang lanjutannya. Kemudian kesimpulan hukum. Ya, sekalipun ketika di awal kita hukumkan itu halal kan, karena lebih halal. Nah, jadi kesimpulan hukumnya berdasarkan komposisi dan mempertimbangkan pendapat para ulama, maka ditetapkan hukum murajik sayur sop adalah halal dan boleh digunakan untuk keperluan masak sehari-hari. Ya. Nah, nanti alurnya ada seperti ini ya, alur pelaksanaan proyeknya. Oke, yang pertama cari salah satu makanan, nanti Ustaz siapkan sudah. Kemudian perhatikan komposisinya dan lakukan analisis seperti yang Ustaz contohkan tadi. Kemudian analisis meliputi pengertian hukum untuk para ulama dan kesimpulan hukumnya. Terakhir nanti silahkan dipresentasikan di hadapan teman-teman. Ya. Oke, untuk waktu 15 menit cukup. Ya. Baik, Ustaz berikan dulu untuk kelompok pertama ya, susu. Kelompok 2 silakan ini. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo itu. Ya, silahkan kerjakan sesuai instruksi yang ada di sini seperti ini ya. Ya, silahkan di Google aja, insya semuanya ada ya. Tadi meliputi pengertiannya dulu, hukum dan kesimpulan hukum. Silahkan. Sen. Kayak apa nih? Jalan aja sini. Geser kayak apa? Itu Gitu deh. dikit-dikit gitu. Nah, pasti akan senyum tuh di tengah layarnya. Kalau produknya macam-macam, lihat ya yang seperti yang saya berikan tempat jenis makanan. Ya, nanti ya. Ada
Bagaimana kelompok tiga sudah bisa? Apa yang akan diteliti? Susu ultramilk. Susu ultramilk. Ya. Silakan kerjakan ya. Terus kelompok 4 apa yang akan diteliti? Jelas ya. Kelompok 5 apa yang akan diteliti? Kamera. Oke. Minuman ya. Namanya bintang. Oke. 0,0 ya. Kita lihat nanti yang benar bagaimana. Kelompok 2 bagaimana? Apa jenis makanan yang akan diteliti? Marshmallow. Enggak, kamera. Ini ya. Kelompok 1 susu. Sudah bisa didapat data-datanya? Ya, silahkan kerjakan ya. Ini sebagai pengetahuan lebih lanjut kita ya. Oke, bagaimana? Santriwati sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi sudah tahu tuh hukum makanan itu kan? Oke. Sebelum lanjut presentasinya, kita isi dulu. Apa? Saya minta Pak Fei pimpin senamnya. Ya, semuanya berdiri. Sini, Pak. Sudah siap semuanya? Kita mulai. Ya, semuanya ikuti.
Kita mulai dari kelompok satu aja ya. Silakan. Semuanya maju, presentasikan hasil pengerjaan terhadap makanan tadi. Silakan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil penelitian kami. Jadi penelitian yang kami dapatkan dari komposisi susu Present Fact itu semuanya halal dan sudah diakui MUI dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Tapi secara keseluruhan komposisinya susu Present Fact kurang cocok untuk anak bayi dan ibu menyusui karena kandungan yang ada di susu Present Fact ini nutrisinya kurang untuk bayi, kadar lemak yang tinggi dan gulanya juga tinggi, jadi sehingga tidak cocok dikonsumsi bayi. Disarankan usia 2 tahun ke atas, ya 2 tahun ke atas juga ibu menyusui kurang cocok untuk mengonsumsi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 selanjutnya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 sudah menganalisis tentang makanan com-com Crismelo. Setelah kami lihat komposisinya, makanan ini halal semuanya. Yang menjadi kekurangan dari makanan ini yaitu kadar gula yang tinggi. Oke, dilanjutkan oleh Ihsan. Pada makanan ini komposisinya kebanyakan itu menggunakan seperti perisa sintetik ataupun warna sintetik, yang mana ini dalam kebanyakan menggunakan bahan kimiawi, yang artinya kalau misalnya dimakan dengan jumlah yang banyak itu dapat membuat entah kerusakan ataupun penyakit seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk memakannya sangat banyak. Kemudian untuk gulanya sendiri ini 28 gram, sedangkan manusia sehari itu memerlukan 40 gram. Jadi ketika memakan satu bungkus ini saja, maka itu kebutuhan gula per harinya sudah tercukupi itu, dan nanti makanan-makanan yang lain nanti gulanya tidak akan terserap dengan baik dan malah akan menjadi lemak seperti itu. Secara hukum apa tadi? Tapi secara hukum ini sudah mendapatkan halal daripada MUI, jadi halal. Ya, terima kasih kelompok 3 selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan materi atau penyampaian dari hasil penelitian terhadap usul transkobel. Sejauh ini komposisi yang ada di dalam vitamin itu halal, walaupun ada beberapa bahan yang harus ditinjau lebih lanjut halalannya, karena beberapa dari kandungan itu mengandung bahan sintetik. Dan dari kelompok kami, mohon bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 5 dulu. Jadi kami telah meneliti di dalam kandungan minuman ini terkandung bahan-bahan yang biasanya ada di dalam bir, tapi minuman ini tidak mengandung alkohol. Bahan yang biasanya ada di bir yaitu ekstrak dari 7,7% dan juga mengandung hop yang mana itu biasanya digunakan dalam bir. Sehingga menurut MUI minuman ini tidak halal, dan juga menurut MUI ini dianggap tidak halal karena pengolahannya seperti bir, sehingga dianggap tidak halal. Secara hukum juga ini dianggap tidak halal. tidak salah. Paham ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 4. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari Garuda Pilus, bahan dan komposisinya. Menurut ulama dianggap halal karena bahan-bahan yang digunakan pada produk ini halal dan tidak mengandung bahan-bahan haram. Dari semua komposisi yang ada semuanya halal. Kita berarti bisa diusulkan Garuda Pilus itu punya halal. Ya, silakan kembali. Terima kasih banyak yang sudah melakukan penelitian hari ini. Jadi dengan itu kita kan akan meyakini sesuatu memang halal selain ada label halalnya. Sebenarnya kalau memang labelnya halal, tapi kalau misalnya kandungan itu kurang baik, nah lebih baik kita hindari. Atau memang sudah jelas itu haram, apalagi ada MUI-nya yang menjelaskan itu haram, nah lebih baik kita tinggalkan ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran, baik nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang terakhir itu tentang kewajiban bersyukur. Nah, jadi nanti itu juga ada kaitannya dengan bab ini, bahwasanya setelah kita makan yang halal dan baik, hendaknya kita bersyukur. Baik, terakhir kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.